Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik teman-teman jamaah Majelis Taklim Hasanah yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan belajar hadis, yakni 100 hadis populer, dan walillahilham kita sudah sampai di hadis yang ke-74 ya. Silahkan jika ada yang ada bukunya halaman 68. Boleh tengok kanan, tengok kiri, depan, belakang, barangkali ada jamaah yang baru. Boleh nanti kita tawarkan ya untuk bersama-sama belajar. Karena biasanya kalau liburan seperti ini nih Bu Swatuan, pernah saya mengisi di Jogokarian tuh. Masya Allah ada beberapa jamaah yang sengaja lagi berlibur ke Yogyakarta dan menyengajakan datang ke majelis taklim. Katanya Ustazah pengen ketemu. Biasanya dengar kajian online, sekarang pas di Jogja, Masya Allah, Allah gerakan hatinya untuk ketemu. Daripada bingung WA saya mungkin gak dijawab atau slow respon, ya mohon maaf. Jadi datang ke kajian, ya, kemudian langsung bertemu, Masya Allah. Jadi silahkan, barangkali ada jamaah-jamaah yang pas lagi liburan ke Jogja, terus pas ikut kajian, ya, dan tidak tahu, belum bawa bukunya, gitu ya. Baik, monggo Ustazah maafkan, silahkan boleh dibantu Ustazah. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة للكربة يوم القيامة ومن ستر مسلما satarahu Allahu yawmal qiyamah. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah saudara. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Barang siapa yang melepaskan kesulitan saudaranya, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih. Masya Allah, jazakillah khair, barakallahu fiqi wa barakallahu fi ilmiki. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, hadis ini adalah hadis yang sangat luar biasa ya, dimana makna secara global yang ada dalam hadis ini bahwa kita hidup itu adalah ya menjadi di antara Allah menciptakan kita di kehidupan dunia ini adalah untuk saling memiliki kepedulian terhadap sesama hamba Allah.
Apalagi jikalau kita sebagai seorang muslimah seharusnya memberikan perhatian yang sangat besar kepada saudara-saudara muslim kita. Karena sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara. Dan ukhuwah Islamiyah ini tidak dilihat dari apakah kerabat terdekat atau memiliki hubungan darah. Selagi itu adalah muslim, maka itu termasuk dari saudara kita. Baik, hadis ini dia dikeluarkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, karena di sini muttafaqun alaih, dan di dalam Sahih Muslim nomor hadis 6951. Kemudian di dalam Fathul Bari itu adalah sebuah kitab yang biasanya di sana membahas tentang hadis-hadis yang sahih. Ya, dikeluarkan di jilid 5 halaman 95. Ya. Baik. Disebutkan di dalam hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan juga ada juga hadis yang sama, yang mirip tapi tidak sama teksnya, itu dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Abdullah ibnu Umar. Siapa Abdullah ibnu Umar, ibu-ibu? Siapa Abdullah ibnu Umar itu siapa? Putranya Umar bin Khattab. Ahsanti. Umar bin Khattab punya putra namanya Abdullah. Dan Abdullah ibnu Umar ini seorang anak yang dari kecil sudah mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah berkata, ia ikuti. Di mana Rasulullah bertindak, pasti Ibnu Umar pun mengikutinya. Saking cintanya kepada Rasulullah SAW, sampai-sampai ayahanda beliau Umar bin Khattab mengizinkan putranya beliau untuk duduk di sebuah majlis ilmu, di mana di situ dihadiri oleh banyak sahabat-sahabat senior. Masya Allah. Jadi Umar itu dalam mendidik putranya, yang membiasakan putranya ketika putranya mau duduk bersama orang-orang besar, tentunya dalam kondisi yang beradab. Nah ini nih yang perlu kita katakan kepada putra-putra kita, kalau mau duduk di majlisnya orang dewasa, beradablah. Ya. Dan Ibnu Umar banyak sekali beliau mendapatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW dikala beliau masih kecil. Masya Allah. Abdullah ibnu Umar ini teman-teman terkenal seorang yang sangat-sangat cerdas. Ya, apa yang pernah diutarakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka diseraplah oleh Abdullah ibnu Umar. Ingatannya tajam. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan itu kepada Abdullah ibnu Umar, dan Abdullah ibnu Umar termasuk ya orang yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, tapi tidak sebanyak Abu Hurairah. Ya, hanya kalau dalam urutan ya periwayat hadis, Abdullah ibnu Umar masuk. Ya, Ibnu Umar ini masuk. Insya Allah. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, apa kata beliau? Al-muslimu akhul muslim. Al-muslimu akhul muslim maknaha, artinya adalah seorang muslim itu adalah saudara dengan muslim lainnya. Nah, ini mungkin perlu kita mengerti bersama teman-teman, bahwa sesungguhnya kita ini punya saudara. Walaupun tidak satu nasab, tidak satu kerabat, tidak satu ayah, tidak satu ibu, tidak satu kakek, tidak satu nenek, tapi itu adalah saudara kita. Siapa saudara kita? Sesama muslim. Dan sesama muslim ini bagaikan satu tubuh. Kalau ada yang sakit, pasti tubuh yang lain pun ikut merasakannya. Teman-teman, ketika di hari dimana sebelum Allah berikan ujian kepada saudara-saudara kita di Sumatera, maka sebelumnya Allah berikan ujian kepada saudara-saudara kita di Banjarnegara. Ingat enggak kejadian itu? Ingat enggak? Kan urutannya Banjarnegara, kemudian Sumatera, terakhir Guci. Guci itu kemarin. Ya, tahu Guci Ibu-ibu? Yang di Tegal ya. Nah, ketika ya ada ujian yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita di Banjarnegara, kemudian saya lihat updatean berita itu, subhanallah, betapa sedihnya, betapa apa ya istilahnya, hati ini sudah tidak lagi memikirkan diri kita sendiri, kita memikirkan saudara-saudara kita yang ada di sana.
Bayangkan teman-teman, ya saudara-saudara kita yang Banjarnegara itu kena longsor sampai ada yang tertimbun dengan longsoran, subhanallah. Dan ketika saudara-saudara kita di Sumatera ya datang kepada mereka banjir bandang yang sangat luar biasa, dan kita lihat bersama, subhanallah, mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan sanak saudara, mereka kehilangan apa yang mereka miliki, subhanallah. Bahkan hanya ada baju yang melekat di badan, ya subhanallah, mereka sudah tidak lagi memikirkan apa-apa. Itu tuh seharusnya kita, kalau hati kita masih hidup, maka kita tidak bisa tidur, teman-teman. Makan aja tuh kita nggak enak. Kenapa? Karena yang ada kita memikirkan saudara-saudara kita yang berada di sana. Dan saya mendapatkan kabar ya dari kawan kami yang orang Aceh asli, ya suami istri, dulu kami pernah belajar bersama di Yaman. Ya, beliau bilang kepada kami bahwa ada satu daerah, ya kecamatan Bendahara di Aceh Tamiang, itu yang belum dapat bantuan. Itu sudah hari keberapa itu waktu itu? Ya sudah, saya melihat di media itu banyak bantuan yang masuk, ternyata ada daerah kecamatan Bendahara itu belum tersentuh bantuan, maksudnya bantuan belum masuk gitu ya. Akhirnya suami beliau memutuskan untuk langsung terjun ke Aceh, bawa mobil waktu itu dari Bekasi, ya langsung memberikan bantuannya, masuk langsung ke kampung itu, masya Allah. Dan ini bagian dari salah satu ikhtiar kita, teman-teman, dalam menolong sesama saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu adalah seseorang yang turut serta ikut merasakan kebahagiaan manakala saudara muslim yang lainnya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan merasakan kesedihan manakala saudara muslim lainnya ikut bersedih. Maka disitulah ujian yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, kalau ada saudara kita sesama muslim yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan, tapi ternyata hati kita tidak ikut turut bahagia, hati kita justru ada rasa hasad, rasa iri, rasa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, berarti yang sakit itu adalah hati kita. Atau misalnya ada saudara muslim kita yang terkena atau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, namun ternyata kita masih bisa makan lahap, kita masih bisa tidur nyenyak, maka yang salah adalah diri kita. Ya, setiap apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita dimanapun berada di buminya Allah, maka seharusnya kita pun turut ikut serta merasakannya, gitu ya. Dan subhanallah teman-teman, ketika ada peristiwa-peristiwa seperti kemarin di Sumatera, ya di Banjarnegara, itu sebenarnya Allah sedang ingin menguji kita yang sedang tidak tertimpa bencana, ujian itu. Allah pengen lihat kita itu peduli apa enggak gitu. Jadi jadikanlah ya setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita lihat itu sebagai sarana kita untuk menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masya Allah ya teman-teman, dan saya mengapresiasi masya Allah warga NKRI ini, ya warga 62 dengan masya Allah kepeduliannya yang sangat luar biasa, masya Allah. Ya ketika pemerintah belum turun, ya masya Allah semua bertindak gitu ya, masya Allah semua pengen ke sana. Walillahilham, pemerintah pun ikut turun. Ya jadi kalau misalnya ada di media yang mengatakan pemerintah nggak ada yang ikut turun, wallahi kami menyaksikan ya dari teman-teman yang ada di sana bahwa pemerintah juga ikut turun. Ya jadi kita jangan sampai ikut terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media. Karena sejatinya saat ini berita-berita yang ada di media itu kevalidannya juga belum tentu lurus, ya. Dan ketika kita melihat sebuah kepemerintahan yang belum berjalan dengan baik, maka tugas kita adalah mendoakannya, bukan untuk ikut turut serta menggoreng-gorengnya. Dan ini sebuah nasihat yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bentuk kepatuhan kita sebagai seorang muslim diantaranya adalah ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah, ya presiden atau para pejabat gitu ya, maka diantara bentuk ketaatan kita kepada Allah adalah kita mentaati pemerintah. Kalaupun memang ada kekurangan di sana sini, maka tugas kita adalah mendoakan dan menasehatinya. Begitu nggih ibu-ibu? Baik. Kemudian di sini disebutkan ya bahwa
setelah Allah menjelaskan bahwa setiap muslim itu adalah bersaudara, maka kita buktikan bagaimana caranya agar apa yang kita ikrarkan bahwa kita adalah bersaudara dengan sesama muslim itu menjadi sebuah hal yang dapat kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Maka di antara cara yang Rasulullah SAW ajarkan, yang pertama adalah hendaklah seorang muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu, tidak boleh mendolimi dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Nah, ini sesuatu yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa seorang muslim itu sebisa mungkin tidak mendolimi saudaranya. Ya, subhanallah. Dan ingatlah bahwa kedoliman yang kita lakukan kepada saudara kita semuanya akan kembali kepada diri kita. Kita hidup di dunia hanya sebentar. Semua apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Ya. Barang siapa yang dia melakukan sebuah perbuatan, maka sesungguhnya semua apa yang dilakukannya akan kembali kepada dirinya. Ya, ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan itu kepada diri kita. Ketika kita melakukan kejahatan, maka kejahatan pun akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Berarti teman-teman, di antara doa kita dalam kehidupan kita ini adalah, ya Allah, jangan jadikan saya, keluarga besar saya, orang-orang yang mendolimi orang lain. Itu berdoa, minta sama Allah. Karena tidaklah seseorang itu mendolimi orang lain kecuali atas kehendak Allah. Dan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, di antara yang bisa teman-teman ya menjauhkan kita dari takdir yang buruk adalah doa. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidupnya kita di dunia yang sebentar ini ya untuk memberikan manfaat dan dijauhkan dari perbuatan zalim. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mendolimi orang lain, juga kita tidak didolimi oleh orang lain. Itu di antara doa-doa kita. Baik. Kemudian di sini la yuslimu. Apa arti la yuslimu? Yang dimaksud dengan la yuslimu ya tidaklah menyerahkan kepada musuh, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menjelaskan la yatrukuhu ma'aman yu'dhihi bal yansuruhu wa yadfa'u anhu wa nasruhu fardun kama sayati. Kaunuhu la yadlimu fardun alaih. Begini. Kita sebagai orang yang beriman, ketika lihat saudara kita didolimi oleh orang lain, maka kita tolong. Ya. Begitu pula ketika kita melihat saudara kita mendolimi orang lain, maka kita tolong juga. Gitu ya. Ibu-ibu, kalau kita melihat ada saudara kita didolimi oleh orang lain, cara kita menolongnya bagaimana? Kita lihat nih saudara kita didolimi oleh orang lain, cara kita menolong dia seperti apa? Gimana caranya? Hah? Misalnya, realnya ibu-ibu jadi bingung ya. Misal ada saudara kita terkena hutang, misal hutang kepada bank misalnya ya. Kemudian setelah itu dia belum bisa membayarnya, didatangin oleh debt collector ya, nggak mau membayar, akhirnya mau dipukul. Nah, kita tahu bahwa saudara kita ini terdolimi, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ya menolongnya. Caranya menolongnya gimana? Kalau kita punya uang, kita bantu dia untuk membayarkan hutangnya terlebih dahulu, kan gitu. Ya, apalagi misalnya Ibu jangan bingung kalau kita lihat tetangga kita, misalnya tetangga kita tiba-tiba didatangi oleh perampok, misalnya itu kan berarti didolimi. Ya, maka kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk menolong tetangga kita. Kita laporkan ke Pak RT, kan gitu caranya ibu-ibu. Kalau kita melihat seseorang didolimi oleh orang lain, sedang didolimi oleh orang lain, maka kita wajib untuk menolongnya sebisa kita. Ya. Dan ketika kita melihat orang mendolimi orang lain, ya berarti ini pelakunya nih. Maka kita wajib juga untuk menolongnya. Bagaimana caranya? Memberikan nasihat yang pertama. Ya, memberikan nasihat kepada orang yang mendolimi orang lain. Ketika kita punya tetangga kita ini waliyadzubillah hobinya mendolimi orang lain. Ya, punya ayam banyak, ayamnya dibiarkan nelek di rumah tetangga-tetangganya, punya kucing banyak, kucingnya dibiarkan pup di rumah tetangga-tetangganya, ini kan dolim. Ya, maka apa yang bisa kita lakukan? Kita nasihati. Ya, kita bilang ke tetangga kita, Bu ngapunten nuwun sewu, panjenengan ini ngerasa napa mboten nggih? Lho ngerasa napa Mbak Yu? Ya, lah itu, ya ayame panjenengan tuh masya Allah
Allah gitu ya. Nelek di mana-mana gitu ya. Sampai satu RT itu ngomongin jenengan gitu ya. Itu kotoran kucing jenengan tuh misalnya kalau Bu Suatun saya percaya beliau Masya Allah Allahumma barik punya kucing banyak dirawat seperti merawat anak kandungnya, Masya Allah. Lah kan ada orang punya kucing banyak dibiarkan ya kan berkeliaran di mana-mana, di rumah tetangganya. Maka kita bilang ke orang yang punya kucing, ya Bu, melihara kucing itu boleh ya, tapi hendaklah engkau ya menjaga merawat kucing ini, dididik kucingnya, tidak sembarangan pup di rumah tetangga. Nah itu bagian dari kita menolong orang-orang yang mendolimi orang lain. Baru setelah itu boleh kita doakan, gitu ya. Tapi minimal kita ada beramar ma'ruf nahi mungkar, ada actionnya, gitu. Nah itu cara kita menolong orang yang mendolimi, ya. Atau kita lihat ibu-ibu, Masya Allah, kalau berbicara seperti cabai rawit. Ya, pernah nggak ketemu sama ibu-ibu model begitu? Pernah toh Bu Vicky? Pernah, Masya Allah. Terus nyenengan apain? Hah? Katanya pernah tuh. Terus nyenengan apain? Diliatin, dipelototin, dibiarin. Lah kalau dibiarin semakin menjadi-jadi. Gimana nih? Saya pengen lihat Bu Vicky ini ngapain nih? Hah? Tergantung. Gimana tergantungnya? Bagaimana lihat orangnya? Kalau orangnya baik-baik, baik-baik saja. Kalau orangnya keras, menahan diri. Kalau Bu Vicky lihat-lihat orangnya. Kalau orangnya keras, ya mundur dulu katanya. Mundurnya untuk apa ini? Untuk maju melesat gitu ya. Kalau orangnya bisa dikasih tahu, kasih tahu gitu ya, Masya Allah. Tapi nanti jenengan besok berdiri di hadapan Allah, Bu Vicky lihat orang berbuat dolim kok dibiarin. Ya Allah, dia orangnya keras, tapi kenapa dirimu nggak maju dulu? Gimana tuh nanti? Oh, Masya Allah, selemah-lemahnya iman kata Bu Vicky, mengingkari dengan hati, Masya Allah. Ya begitu ibu-ibu ya. Jadi ternyata ya Masya Allah, walaupun saudara kita ini berbuat dolim, ya, tapi tetap kita itu harus menolongnya. Ya. Kenapa? Karena kita nggak mau saudara kita nanti di akhirat amalannya habis. Ya, jangan sampai kita lihat saudara kita dolim kepada orang banyak terus kita bilang ini, alhamdulillah saya didolimi oleh fulana, saya nunggu panen nanti di akhirat ya Allah. Ya itu nggak boleh. Ya, paham dah maksudnya? Kita membiarkan saudara kita mendolimi orang banyak, termasuk mendolimi kita dengan harapan kita dapat panen di akhirat, gitu ya. Berarti kan itu sama aja membiarkan saudara kita amalannya habis. Ya. Nah, di antara cara kita menolongnya adalah tadi menasehati dan mendoakannya. Ustazah, sudah saya nasehati kata Bu Vicky ya bolak-balik sehari 5 kali, banyak banget Bu. Ya. Tapi ternyata yang dinasehati tetap enggak apa Bu? Tetap bergeming, nggak berubah katanya gitu. Ya udah itu bukan tanggung jawab kita. Yang penting nanti ketika kita berada di hadapan Allah, maka kita ya ada hujjah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu tidak serta ikut meninggalkan kedzaliman yang ada di muka buminya Allah. Ya. Kenapa ibu-ibu? Karena ketika kita melihat kedzaliman itu merajalela di mana-mana, ya termasuk ya penebangan hutan liar itu kedzaliman itu. Ya, merusak buminya Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di antara yang bisa kita lakukan adalah kita doakan ataupun kalau kita bisa memberikan nasihat ya kita suarakan nasihat kita, gitu ya. Baik. Kemudian di sini disebutkan ibu-ibu bahwa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Nah, ini nih. Barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Subhanallah, subhanallah. Jadi di sini kita bisa belajar ibu-ibu bahwa sejatinya hidup ini, jikalau kita pengen kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara caranya adalah membantu saudara kita, mencukupi kebutuhan saudara kita, mencukupi kebutuhan teman kita. Dan orang yang memiliki kebutuhan itu ada dua. Ada yang berani bilang, ada yang nggak berani bilang. Ya, jadi ini harus kita perhatikan semuanya nih. Ya, kalau dia bilang, misalnya datang ke rumah kita, ya, Bu, nun sewu, saya butuh beras, ngapa wonten beras? Oh, nggih wonten bude, kita kasih, gitu ya. Tapi ada orang-orang yang dia menjaga dirinya, menjaga apa bahasanya, ifahnya, wibawanya, dia nggak mau minta-minta. Tapi ada korinah di situ.
Ada qarinah itu maksudnya ada tanda-tanda bahwa dia itu orang yang membutuhkan. Maka kita wajib untuk membantunya. Ya, seperti pernah terjadi dalam sebuah majlis ilmu ini waktu itu saya bertanya kepada ibu-ibu, ya jamaah sekalian, saya berkata kepada jamaah, saya bilang ada nggak yang di majlis ini subhanallah tidak ada yang bisa dimakan untuk hari ini. Ya, ada satu ibu-ibu di sebuah kota di Indonesia Raya, ya di kota besar. Beliau angkat tangan, saya ustazah, saya nggak punya sesuatu yang bisa dimakan untuk hari ini. Maka ketika kita tahu ada ibu yang tidak ada makanan untuk bisa dimakannya, ya kita bergerak. Ya, kita langsung koordinasi dengan panitia, terus langsung tolong perhatikan ibu ini, beliau orang yang membutuhkan. Nah itu kan ketahuan. Tapi ada kalanya nggak tahu, orang tuh dia menyembunyikan dirinya bahwa dia adalah orang yang butuh. Ya, jadi pernah di sebuah majlis taklim juga saya tanya juga kepada ibu-ibu, ada yang nggak punya makanan untuk dimakan hari ini, pada diem nih di Yogyakarta, diem semua, yang nggak ada yang angkat tangan. Ya ketika kajian sudah selesai, beliau baru bilang ke panitia kajian, saya itu sebenarnya tadi hanya punya uang 1.000 rupiah. Dan uang 1.000 rupiah sudah saya masukkan ke kotak infak. Ya, saya udah nggak punya lagi makanan. Masya Allah. Dan panitianya alhamdulillah beliau sigap. Ya, beliau kasih tahu ya kepada yang lain bahwa ini ibu ini nih punya anak banyak gitu ya, janda dan nggak ada makanan yang bisa dimakan. Masya Allah. Nah, karena ibu ini juga diam-diam, maka saya katakan kepada para panitia kajian, ayo dibantu yuk bareng-bareng dengan cara yang baik, gitu ya. Datangi rumahnya, kasih makanan, kasih apa yang dibutuhkan. Masya Allah, Allahumma barik ibu-ibu, Masya Allah. Alhamdulillah atas izin Allah, biiznillahi ta'ala. Karena memang Masya Allah beliau punya sikap yang bagus ini. Sikapnya bagus, tidak berkata kepada orang lain, saya orang yang butuh, enggak. Masya Allah sikapnya bagus, Masya Allah akhirnya Masya Allah Allah berikan kepada beliau ya bantuan untuk modal dagang, ya jualan, dan alhamdulillah beliau berjualan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang demikian nih teman-teman harus kita perhatikan. Ada kalanya orang yang membutuhkan itu dia berkata, bilang kepada kita, ada kalanya dia tidak berkata, tidak bilang. Maka kedua-duanya harus kita perhatikan, gitu ya. Dan ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala berita itu sampai kepada kita dan kita diam saja, tidak ikut tergerak hatinya untuk membantu, padahal kita mampu untuk membantunya, disitulah Allah menguji kita. Yang namanya ujian itu bukan hanya dalam bentuk kekurangan, tapi yang namanya ujian juga dalam bentuk keberlimpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, orang-orang yang memiliki hati yang bagus, hati yang bersih, ketika mendengar saudaranya yang membutuhkan bantuan, ya, maka dia akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya untuk cepat dalam membantu. Baik. Kenapa? Karena sejatinya ketika kita membantu saudara kita, itu adalah sarana kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir-pikir ya ibu-ibu, ya dipikir-pikir. Uang yang Allah titipkan kepada kita itu asalnya dari siapa? Dari Allah. Berarti punya siapa? Punya Allah, ya kan? Allah titipkan ke kita. Kemudian Allah uji nih kita ini. Allah pengen lihat kita punya uang, apakah kita gunakan semuanya atau sebagian kita berikan. Ada saudara kita yang nggak punya makanan untuk bisa dimakan hari ini. Dan itu sampailah kabar kepada kita. Sebenarnya Allah sedang menguji kita. Ya kamu mau bantu nggak? Kalau kamu mau bantu, Allah akan sediakan pahala untukmu, kata Allah gitu ya. Aku akan sediakan pahala untukmu. Bahkan aku akan lipat gandakan lagi ya harta yang kamu infakkan untuk saudaramu. Nah, itu kan ujian yang sebenarnya itu ya. Maka ada orang-orang yang percaya dengan janjinya Allah, dia tidak takut untuk menginfakkan sebagian hartanya membantu orang lain. Ada yang akhirnya kena jebakannya syaitan. Syaitan selalu berkata kepada orang yang akan menginfakkan hartanya jalan Allah dengan perkataan, kalau kamu infakkan hartamu nanti habis, gitu kan ya. Nanti nggak bisa dibagi kepada 7 anak turunanmu, dan nanti bagaimana ditakut-takuti dengan kefakiran. Subhanallah. Katakan pada diri kita bahwa ya ketika Allah mewajibkan kita untuk zakat, ketika Allah mewajibkan kita untuk sholat, ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk sedekah, sejatinya itu adalah kebutuhan kita. Itulah. Jadi prinsip itu harus terus diingat-ingat dan ditulis. Kenapa Allah Azza wa Jalla berikan di muka bumi ini majlis ilmu? Bukan panitia kajian yang membutuhkan kita, tapi kita yang butuh majlis ilmu. Kenapa Allah jadikan adanya ujian di Palestina, adanya ujian di Sumatera, adanya ujian di Guci, adanya ujian di Banjarnegara? Sejatinya kita yang sedang membutuhkan pahala, ya,
untuk kebaikan di dunia dan di akhirat dengan cara membantu saudara-saudara kita. Jadi pada hakikatnya apa yang kita keluarkan, infakkan harta di jalan Allah itu adalah kebutuhan kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan hajat-hajat kaum muslimin, teman-teman, di sini disebutkan mangkana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Ya, hajat kaum muslimin itu banyak, ya. Ada orang yang memang membutuhkan materi seperti tadi, makanan, minuman. Ada yang membutuhkan tenaga kita. Jadi kita membantu saudara kita dalam hajatnya, terkadang bukan hanya uang yang mereka butuhkan, tapi pertolongan dalam tenaga. Ya, seperti sekarang relawan yang pergi ke Aceh itu enggak semuanya mereka itu menginfakkan, mendermakan hartanya. Ada yang subhanallah saya mendengar ya, ada jamaah yang suaminya dokter berangkat ke sana, masya Allah. Berarti kan masya Allah dengan ilmu yang Allah titipkan kepada beliau, profesi yang Allah titipkan kepada beliau, akhirnya beliau membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh sana, masya Allah. Jadi alhamdulillah ada beberapa dokter itu yang pergi ke sana, masya Allah, membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Ya. Ada juga misalnya pikiran, teman-teman. Ya, kita bisa membantu saudara kita ya untuk memberikan solusi. Ada saudara kita yang curhat kepada kita, ya Jeng, saya tuh lagi punya masalah begini dari A sampai Z. Terus kita sesama bestie bilang, ya udah kalau begitu gimana kalau solusinya begini nih. Ini ada plan A, plan B, plan C gitu kan misalnya. Kita nggak membantu dengan uang, tapi kita bantu dengan pikiran. Itu juga termasuk menolong saudara kita. Masya Allah. Dan ini bagian dari sesuatu yang harus kita pikirkan bersama. Berarti tadi gimana? Kita lanjutkan. Bentuknya materi, pikiran, apalagi tadi? Tenaga, terus apa lagi? Doa. Kalau kita nggak bisa ngasih materi, kita juga sama-sama nggak punya uang, kita nggak bisa kasih solusi, teman kita curhat ke kita terus kita bilang nggak tahu dek, saya harus memberikan solusi apa, ya wis lah doa aja. Kita itu masya Allah bantuan juga tuh, ya membantu saudara kita yang sedang kesusahan, ya. Atau memberikan kabar gembira, ya. Kita nggak bisa nasihatin panjang kali lebar, kita hanya bilang gini, insya Allah setelah gelap akan ada terang. Wah, itu kan masya Allah tuh. Ya karena kita nggak ngerti hadis-hadisnya A sampai Z, kita kuatkan aja, tenang deh. Inna, misalnya ngerti hadisnya ngerti ayatnya inna ma'al usri yusro, gitu ya. Tenang, di setiap kesulitan akan Allah janjikan kemudahan. Nah itu boleh, silakan. Jadi memotivasi orang lain, teman-teman, itu dalam rangka kita sedang membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Ya zaman sekarang itu banyak sekali teman-teman wanita-wanita yang membutuhkan motivasi gitu loh. Bahkan kita nggak ngomong apa-apapun, kita punya waktu untuk mendengarkan. Itu juga bagian dari cara kita membantu saudara kita, gitu ya. Misalnya suaminya sibuk, ya pergi sebelum matahari terbit, pulang ketika matahari sudah tenggelam. Padahal wanita ini fitrahnya kan harus banyak bicara, ya anaknya jauh di luar kota. Nah, gimana bicaranya? Ya kita minta misalnya bantuan bestie kita, tolong dong saya pengen ada yang mendengarkan, mosoyo saya ngomong di depan kaca gitu ya. Mosoyo saya bicara sama hewan peliharaan gitu ya. Tolong dong dengarkan, ya, terus kita menjadi pendengar yang baik. Maka itu juga bagian dari membantu saudara kita. Jadi intinya teman-teman, jangan kita hanya berpikir membantu saudara itu dengan materi. Apa yang kita bisa, ayo sama-sama gitu loh. Kita punya ilmu sama, kita membantu saudara kita juga bisa dengan ilmu. Kita punya ilmu, saya bisa nih merajut, ya ajarkan saudaranya merajut. Ya nanti ya tak ajarin merajut, nanti kamu bikin produknya buat jualan nemu nanti bisa untuk membeli kebutuhan sehari-hari apa yang dibutuhkan oleh anak-anakmu. Itu masya Allah lebih keren lagi tuh. Ya kita punya skill apa misalnya, skill menjahit, ajarkan kepada yang lainnya. Begitu ibu-ibu, baik. Kemudian waman farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu qurbatan min qurabati yaumil qiyamah. Subhanallah. Di sini disebutkan bahwa barang siapa yang melepaskan kesulitan saudaranya, maka Allah akan melepaskan kurbat. Kurbat itu jamak, melepaskan kesulitan
kesulitan-kesulitan kita pada hari kiamat. Masya Allah. Lihat, kita melepaskannya satu, ya, kesulitan saudara kita di dunia, Allah akan lepaskan kesulitan-kesulitan kita pada hari kiamat. Masya Allah. Berarti itu kan sesungguhnya kebutuhan kita. Ketika kita pengen di akhirat nanti ditolong oleh Allah, dilepaskan kesulitan-kesulitan kita pada hari kiamat, maka tugas kita adalah melepaskan kesulitan saudara kita di dunia, ya, memudahkan urusan saudara kita di dunia, maka Allah akan mudahkan urusan-urusan kita di negeri akhirat. Masya Allah. Tapi masalahnya terkadang ya ibu-ibu, yang menjadi penghalang kita untuk membantu saudara kita dalam memberikan ya kebutuhannya itu terkadang yaitu godaan syaitan. Ya, kita masih mikir 1, 2, 3, misalnya gimana ya orang tersebut juga nggak pernah berbuat baik kepada kita, loh gimana kita mau berbuat baik kepadanya? Itu kan godaan syaitan lagi tuh. Padahal sejatinya yang namanya berbuat baik kepada siapapun. Ya, kenapa? Karena balasan yang Allah berikan akan Allah berikan kepada kita, dan kita yang akan ikut merasakannya. Ya, Masya Allah. Baik teman-teman, terakhir, waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Ya, Masya Allah. Syekh Utsaimin menjelaskan, wasitru alaihi la yadfa'ul inkaru alaihi khafiyah fa hadha fi ghairil majahir bal alladhi waqa'a dhalika kiltuhu aw zillah amma al mujahir fa khariju anhu wa la ghibatu li hadisi atar'una an dzikril fajir udhkuruhu bima fihi yahdarun nas. Kata Syekh Utsaimin, ya ini dijelaskan bahwa barang siapa yang melihat aib saudara kita, maka kita wajib menutupinya. Karena barang siapa yang menutupi aib saudara kita di dunia, maka Allah akan menutupi aib-aib kita di akhirat nanti. Namun kata Syekh Utsaimin, aib yang dimaksud adalah dosa yang dilakukan oleh saudara kita dalam keadaan dia itu jarang melakukannya. Ya. Dan dosanya ini dia tidak melakukan secara terang-terangan. Ya, pas dia melakukan keburukan, pas Allah perlihatkan kepada kita. Gitu. Ada nggak ibu-ibu? Misalnya ada orang yang biasanya berbuat baik, biasanya bagus, Masya Allah perilakunya, tiba-tiba imannya lagi turun, dia melakukan dosa, dan itu juga jarang-jarang dia lakukan. Maka ketika kita tahu dia melakukan sebuah dosa, kita tutupi. Ya, termasuk teman-teman, kalau kita ini ya ditakdirkan oleh Allah pernah mengetahui masa lalu teman kita sebelum berhijrah. Ya, teman kita sebelum berhijrah pakai bajunya you can see, misalnya ya, pakai apa lagi? Tank top, ya, pakai baju-baju yang membuka aurat. Maka ketika kita tahu bahwa teman kita sudah berhijrah, wajib hukumnya kita untuk menutupi apa yang terjadi pada teman kita di masa lalunya. Tidak boleh kita ngumbar-ngumbar aibnya lagi. Wal iyadu billah, wal iyadu billah, zaman sosial media terkadang ya ada orang berhijrah, namun kan jejak rekam digitalnya ada tuh, ya. Namun ada orang yang nggak suka, akhirnya apa? Dibuka lagi, dikulik-kulik lagi masa lalunya, disebarkan lagi. Nah ini termasuk bentuk kejahatan. Ya. Berarti kalau kita melihat ada saudara kita berbuat keburukan, yang pertama kali kita lakukan adalah mendoakannya dan menutupi aibnya. Jangan digoreng-goreng baik di sosial media maupun di dunia nyata. Namun kata Syekh Utsaimin, kalau ada orang dia melakukan kejahatan, melakukan dosa mujahir. Mujahir itu bukan mujair ya ibu-ibu, mujahir. Nanti ibu-ibu yang sedikit ngantuk jadi mujahir. Mujahir itu orang yang melakukan maksiat tapi memang sengaja dipertontonkan. Gitu loh. Zaman sekarang ada apa enggak? Banyak ya. Orang melakukan maksiat sengaja dijadikan konten. Nah, orang-orang yang begini nih, orang-orang yang seperti ini, maka kita jangan tutup aibnya, tapi kita datangi untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena orang-orang yang melakukan dosa dengan sengaja ingin dipertontonkan, ingin dijaharkan itu ingin agar orang melihat, melike apa yang dia lakukan maksiat, maka kalau kita biarkan saja, maka nanti dia akan mendapatkan dosa jariah. Ya, pasti ada orang yang mengikutinya dan merupakan sarana untuk ya akhirnya endingnya itu mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita lihat teman kita subhanallah yang tadinya baik, yang tadinya sholihah, tiba-tiba
melenceng dari jalannya Allah, ya dia melakukan dosa secara terang-terangan, waliyadzubillah, minum khamr di depan publik misalnya, kemudian mengajak orang untuk menggugat cerai suaminya misalnya, dia senang gitu loh dijadikan sebuah konten yang memprovokasi orang lain untuk bermaksiat misalnya, apalagi dia sembari mencontohkannya. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak bisa kita biarkan, apalagi kita tutupi aibnya, tidak kita datangi kemudian kita katakan bahwa apa yang kamu lakukan itu sesuatu yang fatal gitu. Kenapa? Karena kalau kontenmu ini masih berjalan, ya, sedangkan kamu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi dosa jariah bagi keluargamu dan bagi dirimu. Subhanallah. Maka hati-hati, Bu, hati-hati. Ya, jangan sampai kita membiarkan saudara kita ya melakukan berbagai macam dosa dan ia justru mempertontonkannya di hadapan halayak ramai. Dan bagi kita juga berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mujahir. Mujahir itu dosanya berlipat-lipat, ya. Kita melakukan maksiat, ya, pengen ditonton oleh banyak orang. Kita melakukan maksiat dengan bangganya, ya, dengan bangganya ketika banyak like dari orang lain. Masya Allah. Dan zaman sekarang kadang pelaku-pelaku maksiat itu diberikan panggung, ya kan? Sehingga banyak orang justru mengikuti apa yang telah dilakukannya. Waliyadzubillah. Dan ini menjadi PR untuk kita semuanya. Berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam bertindak, apalagi di sosial media, karena rekam jejak digital itu ada. Ya, walaupun kita hidup di dunia nyata, semua rekaman itu ada di hadapan Allah, tapi kan tidak bisa dibuka-buka lagi di hadapan manusia gitu kan ya. Kalau kita di dunia nyata, kita akan lihat rekaman kita nanti di akhirat. Tapi kalau di sosial media itu masih ada jejak rekam digitalnya, ya. Dan bagi siapa yang pernah melakukan kemaksiatan di masa lalu, ya, punya akun-akun yang masih ada foto-foto kita nggak pakai kerudung misalnya, atau foto-foto kita di zaman-zaman dulu sebelum kita berhijrah, wajib hukumnya bagi kita untuk segera menghapusnya. Alhamdulillah hari ini banyak cara, ya, orang-orang baik, masya Allah, ada akun yang mengatakan akun ini adalah akun yang membantu orang-orang yang mau berhijrah dan bisa menghapus akun yang apa yang sudah pernah di-share. Itu kan ada kan sekarang ya. Masya Allah, itu komunitas yang bagus ya. Dan jangan biarkan apa yang sudah kita share di sosial media itu dari bentuk kemaksiatan kita akhirnya ditonton oleh orang banyak gitu. Kita akan menjadi dosa jariah. Mumpung kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan, segera hapus file itu agar tidak menjadi dosa jariah. Dosa jariah itu apa, Ustazah? Dosa jariah itu dosa yang akan kita pikul dosanya walaupun kita sudah terbujur kaku dikubur. Kita sudah tidak melakukannya tapi orang lain yang melakukannya, maka kita mendapatkan dosanya. Seharusnya kan kita banyak-banyak melakukan sesuatu yang memiliki dampak positif, yaitu jariah atau amal jariah, bukan dosa jariah. Namun terkadang ya banyak di antara hamba-hamba Allah yang terpeleset. Ya, tidak semua jalannya mulus, tapi terkadang ketika imannya turun, ya, dia terpeleset ke dalam sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tidak cintai. Ya. Dan ketika dia melakukan sesuatu yang tidak Allah cintai, sudah terlanjur di-share ke sosial media, maka wajib baginya untuk segera menghapusnya. Jangan dibiarkan. Ini subhanallah menjadi PR untuk kita semuanya, ibu-ibu. Semoga Allah jaga kita semua dari fitnah, ya, yang menyambar-nyambar zaman sekarang itu mengerikan, ya. Apa yang kita share di sosial media akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah. Jangan sampai foto-foto kita yang kita share di sosial media justru mengundang fitnah bagi kaum laki-laki yang ada di luar sana. Dan sekarang waliyadzubillah banyak sekali ya foto-foto yang ada di sosial media dijadikan sebagai sarana kejahatan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawabnya. Semoga Allah Azza wa Jalla jaga kita semuanya dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat yang menyabar-nyabar di zaman sekarang. Dan semoga Allah teguhkan iman kita. Semoga Allah istiqomahkan kita di jalan yang Allah ridhoi. Semoga Allah jaga anak keturunan kita, orang tua kita, dan segenap kaum muslimin dari apa-apa yang Allah tidak cintai. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan semoga kelak pada masanya Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikunna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.